Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang menyukaimu. Kira-kira apa sehingga mereka menyukaimu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana koneksi tentang cinta. Mereka menyukaimu, mereka sayang padamu. Kenapa? Kita lihat ya. Ataupun ini energinya bisa terbolak-terbalik, vice versa. Kamulah yang sayang kepadanya. Kenapa sampai bisa kamu sayang kepadanya ya? Kamu menyesuaikan saja apakah ini di energimu atau di energinya ya. Ten of Swords. Wow, kamu di sini mandiri ya. Kamu mandiri walaupun kamu banyak kekurangan, kamu punya sesuatu yang mungkin apa ya, yang pokoknya yang kekurangan lah gitu ya. Tetapi kamu tidak berfokus pada kekurangan ya. Kamu mau maju, kamu mandiri, kamu punya prinsip, kamu optimis. Ini yang mereka sukai ya. Ini umum ya, bisa dari sisi cinta, pertemanan ya, dimana kamu bisa diandalkan, kamu sahabat sejati, setia ya. Terus juga tidak menghakimi, membantu, ringan tangan ya. Kalau dari sisi pekerjaan, kamu mau belajar walaupun mungkin kondisinya kamu capek, nggak ngeluh ya. Terus juga kalau disuruh kamu oke ya, walaupun capek tetap kamu bisa mengerjakan dengan profesional. Kalau dalam sisi pekerjaan ya, kalaupun dimarah kamu akan berani untuk memperbaiki, introspeksi diri, dan berani juga minta maaf. Dari hubungan yang dia sukai ya, kamu orangnya setia. Habis itu kamu juga peka. Terus juga bisa memaafkan. Wah, nih ya. Jadi kamu di posisi mana? Kamu di posisi karir kah? Dalam hubungan pertemanan kah? Atau hubungan percintaanmu ya? Karena kita bicara temanya saat ini adalah dirinya menyukaimu, karakter-karakter atau kepribadianmu ya. Jadi hal-hal positif. Nah, ini ditingkatkan ya. Di sini ada Five of Pentacles. Terkadang mereka melihatmu sedih, capek, lelah ya. Itu wajar ya. Mungkin kamu kadang-kadang marah, kadang-kadang suaranya ngegas, ada kata-katamu yang kasar. Tetapi mereka tahu bahwa ya kamu melakukan itu karena mungkin mereka punya kesalahan. Tetapi kamu berani minta maaf dan mau introspeksi diri juga. Dan mau memaafkan orang-orang yang mungkin kondisinya pernah membulimu, menghinamu ya. Nah ini, jadi mereka juga ada tolak ukur ke kamu, di mana kamu itu ada sisi positifnya dan sisi negatifnya, tetapi lebih ke sisi positif yang mereka lihat. Ya, walaupun kamu sudah pernah dibuat sedih, tapi kamu tetap masih bisa memberikan pemaafan untuknya. Ya, kalau dari sisi pekerjaan mungkin pernah gagal, tetapi akhirnya kamu
kerja lagi ya, karir ya. Mungkin pernah berwirausaha ya, terus gagal lagi ya, kamu coba lagi akhirnya bisa sukses. Ataupun mungkin kondisinya eh, kamu tidak tahu, akhirnya kamu mau belajar akhirnya bisa. Ataupun mungkin kemarin mereka ngebully ya. Contohnya, wah ngapain konten kreator ya, bikin malu-malu jualan online, ini contoh. Tapi ujung-ujungnya menghasilkan duit dan akhirnya mereka ikut-ikut juga konten kreator dan jualan online sama sepertimu. Dimana kamu tidak pilih-pilih pekerjaan. Daya tekad juang untuk maju kamu itu tinggi gitu. Dan tidak mau mempersulit hidup orang. Nah ini ya. Jadi ada beberapa yang juga malu karena perbuatannya di masa lalu yang mana mungkin meremehkanmu, ya, menghinamu, menertawakanmu, ngebulimu, tapi akhirnya mereka lah yang sekarang jatuh. Bahkan ada yang menipu tentang uang, ya. Tapi kamu tidak miskin-miskin, malah mereka yang miskin. Nah ini miskin dalam tanda kutip, mungkin mereka punya hutang atau nggak punya uang sama sekali, ya. Sedangkan kamu malah rezekimu bagus. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa wow, hidupmu tuh sangat diberkati semesta, diberkati Tuhan. Ya. Ini ada di sini ada Eight of Cups, di mana kehidupan barumu sekarang lebih jaya. Ya. Mungkin ada beberapa yang merasa bahwa wah, sekarang hidupmu sudah jauh lebih baik ketimbang pada saat bersama mereka. Ini kalau energi orang masa lalu ya. Karena ada beberapa yang saya lihat kamu meninggalkan kehidupan lamamu untuk kehidupan baru, di mana kamu lebih produktif, lebih diam, lebih fokus pada tujuanmu ketimbang kumpul-kumpul, ketimbang bersama orang yang toksik. Nah ini ada beberapa mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman, padahal itu zona toksik. Ya, dimana mereka lihat hidupmu lebih jaya, lebih enjoy, lebih happy, lebih cantik, lebih terawat, lebih terurus. Ya, mereka menyukaimu karena apa? Parasmu, energimu, ya energimu positif, parasmu lebih cantik, lebih ganteng, pembawaanmu lebih kemayu, lebih santun. Yang mungkin dulu bersama mereka kamu ketas-ketus, marah, cuek. Ya sekarang kok lebih tenang, lebih nyaman, lebih happy, banyak duit. Ya, nah ini akhirnya mereka nyaman bersamamu. Ya, apalagi kalau kamu sekarang sudah sukses. Karena memang saya lihat ada beberapa yang akan menuju kesuksesan, walaupun mungkin sekarang masih tahap berjuang. Jangan takut. Ya, apalagi kalau kamu membantu mereka, kamu sisihkan sedikit dari tabunganmu untuk membantu orang. Jadi membantu orang dalam tanda kutip ya karena kamu mau membantu gitu. Jadi macam contoh, kamu sudah niat nih 10.000 atau ya 100.000 lah. 100.000 berarti 10.000 berarti 10 orang yang saya bantu. Ya entah siapapun. Entah mau orang yang kamu kenal ke, orang yang tidak kamu kenal ke. Akhirnya apa, rezekimu bertambah. Dan itu dia lihat bahwa kamu itu orangnya ringan tangan untuk membantu orang. Walaupun mungkin nilainya kecil. Tetapi rezekimu tidak putus-putus karena kamu memberi, membantu. Nah ini ada beberapa yang memperhatikanmu dari kejauhan, di mana mereka lihat dari sisi personalmu, di mana kamu betul-betul mempunyai kasih yang tulus. Tetapi memang ada prinsip-prinsip di mana kamu tidak mau dimanfaatkan. Kamu mau bermanfaat buat siapapun, tetapi tidak mau dimanfaatkan oleh seseorang. Nah ini bicara tentang cinta juga, saya merasakan energinya kamu memberikan batasan, di mana saya nggak mau terkoneksi dengan orang-orang pinjam duit. Saya nggak mau terkoneksi dengan orang-orang yang hanya mau kondo atau matre, ataupun datang karena butuh saja, ataupun dia bersamaku karena ada maunya. Jadi kamu tidak terlalu haus kasih sayang, kamu tidak haus pengakuan, dan tidak mengemis cinta dari siapapun. Dan itu value-mu up. Kenapa? Karena ada yang mau mendekati tetapi dia takut, dia segan. Kenapa? Karena kamu tidak kayak dirayu-rayu dikit nggak goyah gitu, nggak kayak macam orang-orang di sana yang haus validasi, yang mana bikin-bikin story galau-galau ya, ataupun mungkin perempuan murahan-murahan gitu ya, digoda dikit langsung kepincut ya. Kamu tidak, ya. Jadi ada beberapa yang mungkin merasa bahwa mungkin kamu seorang duda atau janda, wah ini pasti kesepian, saya mau coba deh, siapa tahu ya, apalagi kalau janda kaya, duda kaya ya. Tapi kamu nggak seperti gitu, kamu tahu siapa yang harus saya dekati dan siapa yang saya harus tolak. Ya, karismamu
up, di mana mereka suka sama kamu tapi mereka segan, tidak sembarang orang bisa masuk dalam duniamu. Nah ini ya, dimana mereka suka dari dirimu, dari ketegasanmu, dimana kamu memberikan batasan untuk perlindungan diri, bukan karena sombong ya. Nah ini kamu murah senyum juga kepada siapapun ya, itu yang mereka sukai ya. Kamu sopan, kamu nggak menghakimi. Ada yang ikut-ikut marah, kamu nggak peduli ya. Mereka punya urusan, kamu nggak menghakimi, membela si A si B, nggak ada ya. Kamu kayak udah itu urusan mereka, saya nggak ikut campur. Jadi kamu dewasa dalam bersikap, berucap pun sama, bertindak pun sama. Jadi orang segan. Bahkan orang-orang di bawahmu kamu hormati. Nah ini jadi mereka senang dengan dirimu. Kalau kamu punya tugas, kamu walaupun kamu sakit kamu kerjakan, dimana tanggung jawabmu full. Kalau kamu single parent, kamu nggak mengemis untuk duit dinafkahi ya, karena ada beberapa yang luar dari tanggung jawab akhirnya cerai, dan akhirnya kamu oke, saya bisa menafkahi diriku dan anakku ya, tapi ujung-ujungnya dia juga miskin, sakit-sakitan, padahal dosanya banyak. Sedangkan kamu yang banting tulang ya, anak kamu bisa mengurus anakmu, hidupmu sehat, hidupmu kaya. Nah ini ada beberapa yang malah ingin datang kembali tapi kamu sudah menolak. Kenapa? Karena kamu sudah kayak merasa, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu waktu saya pontang-panting, saya terjatuh kamu datang. Sekarang saya sudah di atas angin, sudah happy, kamu mau datang. Ya. Nah ini ada beberapa yang memberikan batasan di mana saya sudah memaafkan tetapi saya tidak mengizinkanmu masuk lagi dalam hidupku untuk membawa penderitaan. Karena kamu tahu bahwa energi kemiskinan itu menular, energi kelelahan menular, energi sakit-sakitan itu menular. Kenapa? Karena orang yang mau datang itu mungkin karena kurang duit atau sudah sakit-sakitan. Ibaratkan dia datang kepadamu karena ada maksud dengan alasan maaf, penyesalan. Padahal itu semua bohong. Cuman karena siapa yang mau rawat, siapa yang mau biayai, siapa yang mau memberikan semuanya gitu. Maksudnya contoh mungkin dari segi finansial dan tenaga ya. Dia lihat kamu mungkin jaya, dia ingin datang dengan alasan pemaafan. Tetapi kamu memberikan perlindungan untuk dirimu dengan berani berkata tidak. Ya. Di sini juga kamu nggak peduli orang mau bilang baik atau tidak, ya. Bahkan ada orang yang pinjam uang, kamu malah marah gitu ya, macam maaf nggak ada. Mereka rayu-rayu lagi, malah kamu berani marah. Bukan marah dalam tanda kutip yang negatif ya, tidak, maksudnya kayak macam dengan pakai bahasa yang bagus untuk mereka bisa tahu diri gitu ya. Macam contoh, saya ini kerja, kamu juga harus kerja ya, walaupun mungkin bukan marah dalam tanda kutip bentak-bentak, enggak, tapi kayak macam memberikan pengalaman hidup supaya mereka rajin bekerja gitu ya, kasih wejangan-wejangan ke mereka gitu. Akhirnya apa, mereka malu sendiri ya, dan tidak berani meminta di kamu ya, karena kamu berani tegas untuk berkata tidak dan berani juga menegur ya. Tuh kamu hidupmu lebih bahagia ya. Ini ada orang yang lihat hidupmu bahagia, nih banyak duit nih ya, sedangkan dia kere-kere. Kamu tinggal di rumah aja bisa bahagia, kamu nggak kerja aja bisa bahagia ya, sedangkan dia kerja banyak, ada duit, penghasilan kok masih kurang-kurang terus. Nih ada beberapa seperti gitu, yang mana rahasianya apa sih? Penghasilannya sedikit ya, atau mungkin kamu tuh cuman junior, dia senior, gajinya cuman sedikit tapi kok bahagia ya. Ataupun dia seorang janda, seorang duda tapi kok dia bahagia. Kok dia punya banyak beban tapi kok dia bahagia. Nah ini karena kamu self love, dimana mencintai diri. Akhirnya bahagia-bahagia itu muncul, banyak-banyak keberuntungan itu muncul dalam hidupmu. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri juga ada masalah, tetapi kamu tidak berfokus pada masalah, kamu berfokus pada solusi. Nah ini mereka senang sama kamu dari kebijaksanaanmu ya. Begitupun kalau pasangan, kalau kamu masih bersama ya, kamu mandiri, kamu penyayang, kamu setia, kamu tulus ya. Mungkin dia pernah mengkhianatimu, kamu memberikan dia maaf. Mungkin kalau sudah pernikahan, ada beberapa yang masih bersama ya, ataupun juga ada yang sudah berpisah, tetapi ya itu, mereka mengagumimu, dimana kamu bahagia bersamanya atau tanpanya. Jadi kamu tidak haus validasi untuk minta laki-laki atau perempuan lain untuk datang merayu-rayu kamu ya. Ataupun kamu nggak perlu minta belikan skincare, perawatan ini, perawatan itu ya. Kamu cukup pakai yang alami, ataupun ya cuman biasa aja, yang murah-murah aja, tapi auramu up
Ya, kalaupun mungkin ada duit lebih, ya kamu akan perawatan. Ada juga yang merasa bahwa, wah hidupmu lebih tenang, lebih sehat, ya. Mungkin mereka sudah sakit-sakitan. Karena pikiranmu fresh, pikiranmu tenang. Nah ini mereka suka dari dirimu, di mana kamu tidak mempersulit dirimu dan tidak mau mempersulit orang lain. Kamu tegas. Apalagi cahaya rupamu ya, kamu tambah cantik, tambah glowing, tambah seksi. Tapi tidak menjual tubuh, tidak menjual muka, tidak cari muka. Ya kan ada beberapa seperti gitu. Yang memanfaatkan kelebihan. Tapi kamu memposisikan dengan baik dan bijaksana. Begitupun dari soal uang. Kamu pintar cari duit. Wah, nih keren ini ya. Pintar cari duit nih, wow. Ya, kamu pintar menabung. Pada saat krisis moneter, ya seperti sekarang sudah pada inflasi, kamu masih punya tabungan. Walaupun mungkin kondisinya yang ngos-ngosan juga, tetapi kamu kayak macam lebih baik daripada kondisi mereka. Nah ini ya, jadi ini yang saya lihat dari kondisimu, di mana mereka kagum padamu, dan ya ada beberapa yang jatuh cinta akan kamu dan dari karakter kepribadianmu. Jadi mereka jatuh cinta bukan hanya sekedar dari fisik, tetapi dari kepribadianmu. Akhirnya menambah cintanya kepadamu. Begitupun juga dari orang tua, ya. Karena saya lihat di sini ada orang tua bisa atau orang yang lebih tua, entah kakakmu, entah pamanmu atau siapa gitu ya, yang kagum. Ya kamu bisa mandiri, kamu bantu orang tua walaupun tidak diminta. Ya mungkin kamu single parent, kamu bisa menafkahi anakmu, dirimu, ini contoh ya. Kagum, tetanggamu kagum kepadamu, ya energi kamu antar anakmu, bertanggung jawab untuk dirimu, bayar semua hutang-hutang, bahkan mertuamu. Ya, dimana kamu bantu mertua, walaupun mungkin kamu banyak konflik dengan anaknya, ya, tapi kamu masih bantu mertuamu, masih sayang mertuamu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang akhirnya bangga dan malu sendiri atas perbuatan-perbuatan mereka di masa lalu atau perbuatan anak mereka. Nah ini ya, ataupun kalau orang tua, ada orang tua toksik, tapi kamu tidak membalas itu. Ya, kamu lebih rendah hati, lebih sayang. Di usia senja mereka kamu ada, hadir untuknya, walaupun mungkin kondisinya dulu mereka tidak hadir untukmu. Nih ya, jadi ini rasa cinta di mana mereka menyukaimu, menyayangimu ya, karena kepribadianmu yang tulus. Dan akhirnya yang pernah melukaimu akhirnya sadar diri dan malu. Di mana kamu adalah sosok yang benar-benar tulus, benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu dan orang lain. Dan kenapa rezekimu banyak? Ya itu karena ketulusanmu, tanpa ada kepura-puraan, tanpa ada drama, ya. Jadi itu yang saya lihat ya, di mana kondisimu ke depannya dipenuhi dengan cinta. Kenapa? Karena kamu menabur cinta, akhirnya kamu menuai banyak cinta dari mereka. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya, agar kamu lebih jelas dan yakin bahwa mereka lah yang terkoneksi dalam readingan ini. Saya mulai dulu dari inisial, di mana saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf A, huruf B, N, ada huruf M, S, Q, V, Z, L, G, R, W, C, Y, I, X, E, Q, dan O. Oke, semoga resonate dan kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini di mana kamu terkoneksi dengan Aquarius, ada bintang Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Libra, Sagittarius, dan bintang Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.
Bye bye.